Bab 529 mulai menyerang. Di restoran, Morgan dan Laura tidak tahu bahwa mereka akan menjadi sasaran sepasang pembunuh yang sangat keji dan kejam. Sekitar 1 jam kemudian Laura mulai merasa kenyang. Dia meregangkan tubuhnya, kemudian tersenyum pada Morgan, dan berkata, "Aku sangat kenyang. Setelah makan ini, mungkin berat badanku akan bertambah beberapa kilogram." "Kamu sangat kurus, kamu bias makan lebih banyak lagi, Laura," tukas Morgan dengan lembut. "Bagaimana mungkin, aku ini seorang aktris, aku harus menjaga bentuk badanku setiap saat," balas Laura sambil mengerucutkan bibirnya, lalu melambai ke pelayan, dan berseru sambil tersenyum, "Pelayan, kami ingin membayar. Ini, Nona total semuanya 2,6 juta. Anda ingin membayar tunai atau dengan kartu kredit?" ucap sang pelayan seraya menyerahkan tagihan kepada Laura. Laura mengambil tagihan yang diserahkan oleh pelayan dan sejenak memeriksanya. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah, dia lalu mengeluarkan kartu bank, dia lalu menyerahkan kepada pelayan. Ketika Morgan mendengar total makanan yang harus dibayar, wajahnya sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa makanan yang mereka makan tadi harganya akan begitu mahal. Meskipun Morgan sekarang kaya raya dan tidak peduli dengan uang, dia masih merasa bahwa ketika dua orang menghabiskan 2 juta lebih hanya untuk makan, hal itu sedikit berlebihan. "Harga di sini memang sangat mahal, kalau enak," kata Laura sambil tersenyum setelah melihat Morgan yang begitu terkejut. "Meskipun makanannya enak, tetapi itu terlalu mahal," ujar Morgan dengan lemah, lalu berdiri dan berjalan keluar dari restoran, sementara Laura mengikuti dari belakang Morgan. Beberapa saat kemudian, Morgan dan Laura keluar dari restoran untuk menuju tempat parkir. Pada saat Morgan dan Laura keluar dari restoran, waktu sudah menunjukkan lebih dari jam 12 malam. Saat itu sudah tidak banyak pejalan kaki di jalan, dan lampu neon berkedip di mana-mana. Laura mengambil kunci mobil dari dalam tasnya, dan berjalan ke arah mobil Mercedes-Benz-nya dengan langkah santai. Ketika dua orang pembunuh yang berada di dalam mobil Mercedes melihat Laura dan Morgan keluar dari restoran, ekspresi wajah mereka menjadi tegang. "Targetnya muncul, cepat bersiap, ayo merunduk," teriak elang botak pada macan, dengan suara rendah. Macan tertegun sejenak, lalu buru-buru merunduk di kursi belakang dan diam-diam menunggu Morgan dan Laura masuk ke mobil. Pada saat ini, jika dilihat dari luar, sama sekali tidak terlihat ada dua orang yang bersembunyi di dalam mobil. "Morgan, aku akan mengantarmu pulang," kata Laura sambil tersenyum ke arah Morgan dan berjalan menuju Mercedes-Benz. Laura, kamu baru saja minum, jadi sebaiknya jangan mengemudi," kata Morgan cepat. Ketika Laura mendengar kata-kata Morgan, dia menyadari dia minum dan berkata lembut, "Ya, kamu benar. Aku baru saja minum dan tidak bias mengemudi. Kalau begitu ayo kita naik taksi saja, aku akan mengantarmu pulang dulu, setelah itu baru aku pulang," kata Morgan enteng. "Baiklah." Laura dengan enggan mengangguk, lalu mengambil 2 langkah ke sisi jalan. Namun tiba-tiba gadis itu menoleh, dan berteriak pada Morgan, "Morgan, di dekat sini sepertinya ada danau indah. Kamu tidak punya urusan lain kan? Bagaimana kalau kamu menemaniku jalan-jalan ke tepi danau itu?" Ketika mendengar kata-kata Laura, Morgan membuka mulutnya dan hendak menolak ajakan gadis itu. Akan tetapi dia melihat Laura sudah berjalan ke arah danau dengan sepatu hak tingginya, tanpa peduli apakah Morgan setuju atau tidak. Pada saat ini, Laura tampaknya dalam suasana hati yang sangat baik. Dia membawa tas kulit Dior hitam di tangannya. Sambil berjalan ke arah tepi danau, dia merentangkan tangannya dan merasakan angin sejuk bertiup di wajahnya. Postur tubuh Laura terlihat sangat menarik. Kakinya yang panjang, pinggang ramping, leher jenjang, serta puncak kembarnya menjulang tinggi, member sosok gadis itu tampak begitu sempurna di mata Morgan. Ya, tidak bisa dipungkiri, Laura menjadi selebritas internet bukan karena tanpa alasan. Setiap lekuk tubuhnya memang memenuhi kriteria estetika kebanyakan pria. Morgan juga mengakui bahwa Laura memang sangat cantik. Akan tetapi saat ini Morgan sudah memiliki Leona di hatinya dan Chana sebagai kekasihnya, jadi dia tidak berniat memiliki hubungan apapun dengan Laura. Pada saat yang sama, Macan dan elang botak di Mercedes-Benz masih diam menunggu Morgan dan Laura masuk mobil.
Namun setelah menunggu beberapa saat, tiba-tiba macan merasa ada yang tidak beres. Mau tidak mau dia berbisik pada elang botak, "Kak, sampai berapa lama kita harus menunggu mereka? Kenapa dua orang itu belum masuk mobil juga?" "Bagaimana aku tahu?" sergah elang botak dengan tidak sabar. "Haruskah aku memeriksa keadaan?" tanya macan sedikit ragu-ragu. "Ya, cepat." Elang botak dan macan sama-sama merunduk di dalam mobil, sehingga orang di luar tidak bias melihat mereka, tetapi akibatnya mereka juga tidak bias melihat keluar. "Hati-hati, jangan sampai kamu ketahuan," tukas elang botak seraya melotot ke arah adiknya. "Ya, aku tahu," balas macan setengah berbisik, lalu perlahan mendekat ke arah jendela dan melihat keadaan di luar. "Ada apa dengan kedua orang itu?" tanya elang botak cemas. "Kedua orang itu sepertinya sudah hilang," kata macan tak berdaya. "Hilang?" Setelah mendengar ucapan macan, dia duduk tegak dan melihat keluar jendela, dan dia juga melihat bahwa Morgan dan Laura saat ini sudah tidak ada lagi di tempat parkir. Mereka berdua sudah menghilang. "Sial. Bagaimana mereka bias hilang? Kemana mereka pergi?" teriak elang botak sambil melebarkan matanya, lalu mulai mencari-cari Morgan dan Laura. "Kak, apa kita sudah ketahuan?" tanya macan dengan nada gugup. "Tidak mungkin. Kita tidak mungkin ketahuan oleh mereka." Elang botak menjawab tanpa ekspresi, lalu melanjutkan, "Kedua orang itu pasti pergi ke tempat lain. Ayo turun dari mobil dan kita cari mereka." Setelah mengatakan ini, elang botak langsung mengeluarkan tangan dan mendorong pintu mobil hingga terbuka, lalu turun dari mobil dan berlari ke arah danau. Lagi pula, satu-satunya tempat yang bias dituju oleh Morgan dan Laura saat ini hanyalah tepi danau. Danau terletak tidak jauh dari restoran itu memang sangat terkenal karena memiliki pemandangan yang sangat indah. Tempat tersebut bahkan bias dikatakan sebagai tempat terindah di seluruh kota. Jika sudah malam, akan banyak orang-orang yang datang ke danau itu untuk menikmati pemandangannya. Danau indah yang juga merupakan alun-alun kota itu bagi sebagian anak-anak muda lebih dikenal dengan sebutan Kissing Square. Karena banyak pasangan yang memilih untuk berciuman di tempat ini. Akan tetapi karena Morgan dan Laura datang terlambat, tidak ada seorang pun berada di alun-alun tersebut saat ini. Laura berjalan ke tepi danau dengan tenang sambil menikmati pemandangan. Gadis itu kemudian meletakkan tangannya di pagar pembatas. Tubuhnya yang ramping sedikit condong ke depan, dan angin sejuk bertiup di antara ujung-ujung rambut Laura. Pada saat ini, seulas senyum tipis terlukis di wajah cantik Laura. Tubuhnya yang antik langsung menjadi fokus pandangan Morgan. Pada saat yang sama, macan dan elang botak sedang mengelilingi danau dan kebetulan melihat Morgan dan Laura. "Apa kita harus menyerang mereka sekarang?" tanya macan kepada elang botak dengan penuh semangat.